itu HNP. Nah, kemudian kalau itu tadi nucleus pulposus dan annulus fibrosus. Nah, kalau dari tulangnya sendiri apalagi yang bisa membuat terjadi perubahan? Selain degeneratif tadi, tentu trauma, benturan, itu bisa membuat terjadi pergeseran tulang. Kalau dari posterior ke depan, ke anterior, maka lamina atau prosesus spinosusnya terpukul, pecah, atau patah dan mendesak ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Perdosi, berjumpa lagi di Perdosi Podcast On Air, persembahan dari Perdosi Cabang Medan, yang akan memberikan informasi dan edukasi mengenai hal-hal yang terkait dengan bidang neurologi. Bersama saya, Putri Andini, yang akan menjadi host pada podcast siang hari ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai suatu gejala yang mungkin sering dikeluhkan di poliklinik saraf, yaitu mengenai saraf kejepit. Kali ini akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Prof. Dr. Rida Darmajaya, spesialis bedah saraf konsultan. Beliau adalah seorang spesialis bedah saraf yang masih aktif berpraktek di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Baiklah sahabat Perdosi, langsung saja kita sapa narasumber kita siang hari ini. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Prof? Kabarnya Prof di era pandemi ini Prof? Masih sehat-sehat ya Prof? Dan tetap semangat pastinya ya Prof? Alhamdulillah Mbak Putri. Iya Prof. Ini Ya, ya, Alhamdulillah. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah. ya, amin, amin ya robbal alamin ya Prof. Kali ini kita akan membahas salah satu gejala yang paling banyak dikeluhkan di pasien-pasien di polisaraf ataupun polibedah saraf, Prof, mengenai saraf kejepit. Untuk awalnya, Prof bisa jelaskan sedikit apa sih saraf kejepit itu dan apa yang terjepit sebenarnya, Prof? Jadi sebenarnya saraf terjepit itu pada hakikatnya jadi problem utama dari dokter saraf atau dokter bedah saraf, karena dalam penanganannya kan sebenarnya manifestasi yang sering itu disampaikan adalah tentang gejala-gejala yang berhubungan dengan saraf terjepit dari spinal gitu ya, dari ya di medula spinalis atau di radix. Jadi apakah dia dari servikal? Kalau kita bicara spinal, tentu dari servikal, torakal, lumbal, kemudian sampai ke koksigial di bawah, sakrum dan koksigial di bawah ya. Jadi apa yang menjepit? Yang terjepit tentu sarafnya. Apakah dia tadi berupa medula spinalis atau radixnya? Kalau dia dari servikal sampai ke torakal, tentu itu medula spinalis yang jadi problem. Tapi kalau dia sudah sampai ke lumbal, terus sampai ke sakrum, tentu itu sudah radix. Nah, apa yang menjepit? Kalau tadi yang dijepit adalah sarafnya, yang menjepit adalah berbagai komponen yang ada di situ. Apa yang ada di situ? Nah, mulai dari kalau kita lihat dari luar, tentu ada tulang. Kalau dari anterior tentu ada corpus vertebrenya, ya, corpus vertebral atau vertebral body. Kemudian kita masuk ke di balik vertebral body, dari vertebral body kita ke arah posteriornya, tentu ada posterior longitudinal ligamen, ya. Kemudian dari posterior longitudinal ligamen, kemudian dia akan ketemu
dura, kemudian sarafnya, medula spinalisnya atau radiksnya. Itu kalau dari anterior urutannya. Nah, kemudian kalau dari posterior, tentu ada tulang juga, apakah dia processus spinosus, ya, yang agak runcing ke belakang, kemudian ada lamina di sisi kiri kanannya. Nah, kemudian dia setelah dari lamina itu baru kita akan ketemu jaringan lunak. Apa itu jaringan lunaknya? Ada ligamentum flavum, kemudian ada lemak di situ. Nah, jadi semua komponen ini bisa menjadi bagian dari penekanan saraf. Nah, untuk di bagian tadi, di bagian anterior tadi, selain vertebral body atau corpus vertebrae tadi, dia juga ada istilahnya yang sering dibilang sebagai HNP, tapi nucleus pulposus yang dikelilingi oleh dindingnya, annulus fibrosusnya. Nah, itu tulang rawan yang terletak di antara dua vertebral body. Jadi kalau vertebral body cervical, misalnya ada cervical 4, kemudian ada di bawahnya ada cervical 5, di antara vertebral body cervical 4 dan cervical 5, maka itu ada nucleus pulposus dengan dikelilingi dindingnya annulus fibrosus, tulang rawan tadi. Sehingga itu juga bisa menimbulkan penekanan. Jadi bisa terjepit dari berbagai macam komponen, Putri. Putri boleh pilih deh yang mana. Oh iya, jadi sahabat berdossi cukup jelas ya penjelasan dari Prof tadi bahwa saraf kejepit itu bisa disebabkan oleh berbagai mekanisme yang menjepit di vertebra itu sendiri. Ya Prof, untuk faktor-faktor yang dapat menyebabkan saraf terjepit, Prof, bisa dijelaskan, Prof? Nah, ini juga kita bisa melihat yang paling umum, kita bicara yang paling umum mungkin ya, yang paling umum itu tentu HNP. Nah, kalau HNP ini tentu yang keluar adalah penjepitannya adalah dari anterior. Tadi kita dari sisi depan ya. Jadi saya ingatkan kembali, reminding sedikit, nucleus pulposus dengan annulus fibrosus tadi itu terletak di antara dua vertebral body. Jadi misalnya tadi contoh saya cervical 4, kemudian cervical 5 di bawahnya vertebral body, di antaranya ada nucleus pulposus dan annulus fibrosus yang itu keluar. Nah, keluar ke posterior dan dia menekan saraf. Kalau di cervical tentu medula spinalis, kalau di lumbal dia sudah radix ya. Nah, jadi HNP itu. Nah, apa yang menyebabkan HNP ini bisa terjadi? Ini adalah satu penyakit degeneratif yang berhubungan dengan gaya hidup. Kalau di cervical, ini yang sekarang sering terjadi, angkanya semakin meningkat, ini sehubungan dengan gadget yang sering kita pakai. Gadget yang sering kita pakai kenapa? Karena kita sering nggak sadar gitu, memakai smartphone kita, itu bisa berjam-jam, perharinya bisa 5 jam, 6 jam, bahkan ada yang lebih gitu ya. Sehingga itu akan menyebabkan awalnya mungkin muscle spasm, otot-otot lehernya tegang. Nah, otot-otot leher yang tegang dalam jangka waktu yang lama itu akan menyebabkan letak atau kurvatura ya dari cervical bone-nya itu jadi berubah. Yang tadinya harusnya dia ada lengkungan jadi melurus. Itu disebut ya. Kalau itu disebut spondylosis. Nah, tapi kalau spondylosis ini pada orang-orang yang kondisi dinding annulus fibrosus yang sudah lemah, pada orang-orang yang sudah lanjut, di mana sudah terjadi degeneratif, di mana komponen nucleus pulposusnya gampang keluar karena annulus fibrosus yang lemah, maka keluarlah dia. Jebollah dinding annulus fibrosusnya, keluar nucleus pulposusnya, terjadilah HNP, herniated nucleus pulposus. Nah, kalau di lumbal, posisi duduk yang salah. Nah, posisi duduk yang salah, kita suka selonjoran dalam jangka waktu yang lama, nah itu juga menjadi masalah. Nah, itu gaya hidup. Nah, kalau itu HNP. Nah, kemudian kalau itu tadi nucleus pulposus dan annulus fibrosus. Nah, kalau dari tulangnya sendiri, apalagi yang bisa membuat terjadi perubahan? Selain degeneratif tadi, tentu trauma, benturan.
itu bisa membuat terjadi pergeseran tulang. Kalau dari posterior ke depan, ke anterior, maka lamina atau prosesus spinosusnya terpukul, pecah, atau patah dan mendesak ke dalam. Jadi ruang kanal dari tempat lewatnya medula spinalis tadi menjadi menyempit, atau kita sebut sebagai kanal stenosis. Nah, kalau dari anterior bisa juga misalnya jatuh dari ketinggian, trauma, akibatnya patah tulangnya, tergeser tulang korpus vertebrenya atau vertebral body-nya ke arah posterior. Itu juga menyebabkan penjepitan saraf, tapi itu berat tentunya kalau akibat trauma, baik dari posterior maupun anterior. Tapi juga bisa pada orang yang gendut, pada orang yang gemuk maksud saya. Kalau orang yang gemuk, berat badannya cukup berat, itu kita lazim temukan juga ada penebalan ligamentum di situ. Saya pagi ini baru aja melakukan tindakan terhadap pasien yang terjadi penebalan ligamentum flavum. Jadi dari posterior, tadi kita tahu setelah tulang, proses spinosus dan lamina, kemudian ada lemak, ada ligamentum flavum. Nah, ligamentum flavumnya ini menebal. Ya, ligamentum flavumnya ini menebal. Dan penebalannya itu, kalau dia terus ke arah foramen, ke lateral kiri dan kanan, dia bisa menyebabkan jepitan pada radiks di sekitar situ. Nah, itu akan ada nyeri sepanjang penjalaran dari radiks tadi. Jadi nyerinya mulai dari tidak dari nyeri pinggang, kadang dia nyerinya malah dari dari bokong ke paha ke betis gitu, penjalaran dari saraf tadi. Jadi banyak hal yang menyebabkan terjadinya saraf terjepit. Iya. Tapi kalau saraf terjepit itu betul-betul terjepit. Tidak semua saraf terjepit itu, tidak semua nyeri punggung itu udah saraf terjepit. Kalau masih iritasi ya nggak apa-apa lah gitu. Masih oke. Saya kira itu. Iya. Jadi Prof, menyambung Prof, saya pernah baca Prof, untuk prevalensi terjadinya jepitan saraf atau HNP sendiri itu banyaknya di daerah lumbal Prof. Bisa dijelaskan Prof, itu kira-kira kenapa ya Prof? Ya, karena lumbal itu weight bearing, jadi titik tumpu dari badan kita. Apalagi kalau kita posisi duduk, itu beban terberatnya ada di punggung kita, ya, jadi di punggung kita tadi, sehingga itu menjadi tumpuan. Kemudian di punggung itu, kalau kita lihat movingnya juga, walaupun tidak sebanyak moving dari cervical, tapi tetap ada moving dia di punggungnya. Nah, itu semakin menambah, tapi terutama dari sisi weight bearing. Makanya tadi saya sampaikan, kenapa bisa terjadi HNP pada daerah punggung, itu pasti posisi yang salah. Posisi yang salah, apakah posisi duduk yang lama, atau dia yang tidak terbiasa dengan aktivitas yang berat, dalam satu ketika dia melakukan aktivitas yang berat, mengangkat satu beban, sehingga pada saat itu, beban yang terdapat pada punggung kita itu akan menyebabkan tekanan yang sangat tinggi. Nah, itu jadi kalau terjadi tekanan yang sangat tinggi, ya robek, terjadi nucleus pulposus, herniated nucleus pulposus juga. Iya, ya gitu ya sahabat Perdosi, sudah cukup jelas ya. Untuk selanjutnya Prof, kapan sih kita melakukan tindakan operasi pada pasien saraf terjepit ini Prof? Sebenarnya kalau bicaranya udah saraf terjepit, itu nggak, pilihannya operasi. Tapi kalau pilihannya, tapi orang jangan sedikit-sedikit, oh udah saraf terjepit nih, udah saraf terjepit. Nah jangan gitu, harus betul-betul terbukti bahwa ini betul saraf terjepit. Kalau dia masih iritasi aja, ya harusnya sih enggak. Atau mungkin saya boleh share screen sedikit ya kali ya? Boleh Prof, boleh. Sebentar ya.
Sorry ini ada. Nah ini sedikit ya, ngecap sedikit nih saya. Angka, kenapa kasusnya banyak? Karena memang angka harapan hidup manusia Indonesia sekarang makin tinggi. Walaupun ada COVID, tapi tetap aja sebenarnya kita tuh sebelum COVID sih memang itu sudah angka harapan hidup manusia Indonesia itu mencapai 72 tahun. Walaupun masih kalah dengan Singapura yang 81 tahun. Ya, kalah dengan Jepang juga yang udah 80-an tahun gitu ya. Tapi Indonesia udah 72 tahun. Maka angka penyakit-penyakit degeneratif itu akan naik deh. Termasuk salahnya adalah penyakit ini. Ya, kemudian pola hidup masyarakat kita yang berubah, cenderung instan, kurang aktivitas fisik. Saya coba sekarang adik pulang ke rumah, kita pulang ke rumah, duduk di tengah-tengah ruang tamu, ruang keluarga, pencet sana pencet sini, hidup AC, hidup TV, nggak perlu bergerak. Iya, sambil ngemil ya, Prof? Sambil ngemil ya. Zaman dulu orang mesti mencet hidupin TV, dia maju ke depan, pencet, ganti channel, diganti ke depan. Kalau adik tahu dulu waktu saya kecil, saya sampai geser-geser antena kalau ganti channel. Iya. Zaman itu gitu loh. Jadi mesti manjat ke atap, geser antena. Terang nggak? Oh, udah. Begitu dilepas, balik lagi. Nah, jadi akibat itu semua pergeseran pola penyakit terjadi dan penyakit degeneratif meningkat. Ya. Oke, nah ini yang saya sebut tadi itu ini. Nah ini adalah gambaran saraf spesifik di cervical, di leher, yang ini di punggung. Nah makanya kita bisa lihat. Nah ini tulangnya, ini cervical 2, 3, 4. Nah ini berarti HNP C34, sorry. Nah jadi kita lihat nih dari anterior dia menekan medullospinalis. Nah ini medullospinalisnya ya yang turun dari atas ke bawah. Nah kalau longitudinalis posteriornya itu ada di sini ligamentumnya. Nah kalau ligamentum flavum tuh di sini. Nah ini kalau di lumbal kita lihat. Nah bisa kelihatan di sini bahwa kalau di lumbal tuh dia radix, cauda equina. Jadi makanya putihnya lebih tebal daripada sarafnya. Putih ini cairan sarafnya ya. Nah, jadi lebih tebal cairannya daripada sarafnya, sehingga besarnya penekanan saraf yang terjadi HNP yang besar begini, dia menimbulkan masalah. Tapi kalau cervical sampai keluar besar seperti lumbal ini, wah kacau deh. Mungkin pasiennya udah nggak bisa nafas, sekali gangguan nafas. Karena otot-otot pernafasannya bisa udah terganggu. Nah ini pencegahan. Tadi yang saya bilang, jangan duduk selonjoran. Duduk tuh habisin ke belakang. Habisin sampai ke belakang. Mengangkat benda atau ini anak, mengangkat anak dari bawah gitu ya. Itu jongkok. Jangan dari atas kita ngambil ke bawah. Ya betul. Seperti ini juga mengangkat beban. Kalau nyereng buli pakai pakai penyedot debu gitu ya. Kalau kita mungkin pakai sapunya itu gagang sapu harus tinggi, jangan terlalu pendek. Ini duduk di kursi kalau seat untuk driver seat gitu ya, habisin sampai ke belakang.